Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang JavaScript, di mana kita akan mulai dari awal. Mungkin teman-teman menemukan beberapa video saya yang membahas tentang JavaScript, tapi anggaplah itu adalah materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan mulai dari nol, bagaimana sebuah JavaScript itu bisa berinteraksi dengan HTML yang kemudian membuat sebuah website bisa berinteraksi dengan dinamis. Oke, kita akan mulai dari awal. Kita akan mulai dari variabel dan tipe data. Jadi teman-teman yang baru saja terjun ke JavaScript, video ini sangat cocok untuk teman-teman pelajari. Kita kan belajar dulu JavaScript itu sebenarnya kalau teman-teman cari di berbagai sumber ya, JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer di dunia gitu ya saat ini. Dan kemudian seperti yang kita tahu bahwa di semua bahasa pemrograman ya sebenarnya gitu ya, selalu yang paling awal untuk kita pelajari ada variabel dan mungkin beberapa yang lain, mungkin tipe data, kemudian operator dan segala macam. Kita akan belajar hal itu khusus di JavaScript. Kita akan belajar tentang apa itu variabel dan apa itu tipe data. Kita mulai dari variabel. Variabel itu adalah suatu tempat, wadah atau lokasi memori ya, lokasi memori yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah nilai gitu. Nah, nilai yang nantinya kita simpan di dalam variabel ini ya, kita selalu memberikan label atau nama terhadap nilai yang kita simpan. Nah, nama ini teman-teman biasanya berfungsi sebagai identitas ya, yang mana tadi saya mengatakan adalah wadah atau tempat yang sekaligus sebagai identitas dari nilai yang kita simpan di dalamnya. Kemudian untuk bisa mengakses sebuah nilai yang sudah kita simpan, kita mengaksesnya menggunakan nama atau label yang sudah kita berikan. Oke, kita tahu bahwa di dalam JavaScript itu ada 3 jenis untuk membuat sebuah variabel. Yang pertama mungkin ada var, ini sudah mungkin ini tidak asing lagi buat teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada let, dan yang ketiga ada cons gitu ya. Nah, var ini sebenarnya sudah tidak direkomendasikan. Mengapa? Karena mencakup apa ya? Mencakup lingkup variabel gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi var ini sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk kita gunakan karena ada beberapa masalah atau problem di dalamnya gitu ya. Sekarang kita akan fokus di let dan cons. Oke, let gitu ya. Kita sering sekali menggunakan let gitu ya kalau kita mau mendeklarasikan sebuah variabel. Mungkin saya buat seperti ini. Oke. Sebelum kita masuk apa itu let dan apa itu cons, kita belajar dulu bagaimana cara mendeklarasikan sebuah variabel ya. Kalau kita mendeklarasikan variabel khusus JavaScript, kita menuliskan dulu keyword yang kita gunakan untuk mendeklarasikannya. Misal kita menggunakan keyword cons gitu ya. Lalu setelah kita tulis keywordnya, kita ikuti dengan nama atau label yang akan kita gunakan untuk menyimpan nilai nantinya. Nah, dalam penulisan nama variabel itu JavaScript itu sebenarnya mengandung yang namanya camel case teman-teman ya. Jadi kalau kita mempunyai dua kata, kita bisa menggunakan mungkin misal nama saya. Nah, ini teman-teman tidak disarankan. Cara penulisan nama variabel ini salah teman-teman ya. Camel case yang saya maksud tadi adalah
ketika kita menggunakan nama variabel lebih dari 2 kata, maka kata yang kedua itu kita awali dengan huruf kapital tanpa spasi. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah camel case yang mana kata pertama itu huruf kecil dan kata kedua adalah diawali dengan huruf kapital tanpa menggunakan spasi. Kalaupun teman-teman tidak memberikan nama variabel seperti ini, ya, kita bisa menggunakan cara lain. Kita bisa menggunakan underscore gitu ya. Nah, ini juga sama teman-teman, ini bisa. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara penulisan nama variabelnya, ya, sekarang kan ini jatuhnya kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel dengan keywordnya const dan nama variabelnya adalah nama saya. Sekarang, setelah kita deklarasikan nama variabel tersebut, tugas kita adalah menetapkan nilai yang akan kita simpan di dalam variabelnya. Oke, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas apa saja yang bisa kita masukkan di dalam variabel. Nanti kita akan bahas di tipe data. Oke. Setelah kita deklarasikan, maka tugas kita adalah menetapkan nilai atau assignment nilainya gitu ya. Kita bisa membuatnya mungkin nama saya adalah Samo Tuhondoro gitu. Nah, ini adalah satu variabel yang mana nilainya adalah Samo Tuhondoro. Dan nilai ini kita simpan di dalam memori dengan label adalah nama saya gitu ya. Oke, kalau menggunakan let sebenarnya sama saja teman-teman. Sekarang kita lihat apa itu let dan const, perbedaannya apa. Let teman-teman biasanya kita gunakan untuk memberikan nilai yang kemungkinan kedepannya itu bisa berubah-ubah. Misal di sini saya buat let nama sama dengan misal Samo Tuho gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan let untuk membuat variabel, nama ini itu bisa berubah teman-teman. Misal kita ingin merubah nama ini teman-temannya, coba kita rubah menjadi nama sama dengan Samo Tuhondoro. Nah, ini tidak jadi masalah teman-teman ya, karena kita menggunakan keywordnya let, yang mana ketika kita menggunakan let ini, nilai dari variabel tersebut bisa kita rubah. Oke, ini untuk penggunaan let. Lalu bagaimana dengan const? Nah, const ini teman-teman kebalikan dari let ya. Kalau let ini kan bisa kita rubah nilainya. Sedangkan const itu tidak bisa kita rubah nilainya teman-teman. Nah, ini berfungsi sangat bagus ketika kita mau membuat sebuah variabel yang nilainya tidak akan berubah. Misal, saya membuat const nama gitu ya. Nama sama dengan Samo Tuho gitu. Nah, ketika saya membuat seperti ini, nama sama dengan Samo Tuhondoro. Nah, ini error teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini gitu ya. Ini error mengapa? Karena ketika kita menggunakan const sebagai keyword dari variabel yang kita buat, maka nilai yang disimpan di dalamnya itu tidak akan bisa dirubah lagi. Oke, teman-teman sebenarnya kalau kita paksakan untuk merubah nilai dari variabel yang menggunakan keyword const, ya sebenarnya kita bisa menggunakan array teman-teman ya. Nilai yang disimpan di dalam array dengan keyword const sebenarnya masih bisa kita rubah nilainya. Tapi ketika kita menggunakan di luar array, ya seharusnya tidak bisa dirubah. Oke, sekarang kita sudah membahas bagaimana variabel kita deklarasikan dan bagaimana kita assignment nilai di dalam variabel. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana perbedaan let dan const gitu ya. Sebenarnya ini panjang materinya, mungkin tentang lingkup scope-nya gitu ya, tapi kita akan membahas itu nanti di video selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang tipe data.
Setelah kita pahami tentang variabel, sekarang kita akan belajar apa itu tipe data. Oke, teman-teman. Tipe data di dalam JavaScript adalah klasifikasi atau kategori ya, atau kategori yang digunakan untuk menentukan jenis nilai yang kita simpan di dalam suatu variabel. Oke? Kalau tadi variabel itu adalah wadah atau tempatnya, sekarang tipe data ini adalah kategori atau jenis-jenis nilai yang bisa kita simpan di dalam variabel itu, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam JavaScript ada beberapa sebenarnya tipe data ya, dan kita akan belajar beberapa hal saja, kita tidak akan membahas secara menyeluruh teman-teman, yang mana kita akan membahas tentang angka gitu ya, tipe data angka, kemudian kita akan juga membahas tipe data teks, kemudian kita akan membahas tentang boolean gitu ya, kemudian kita akan membahas tentang array, kemudian kita akan membahas tentang objek. Oke, kelima tipe data ini kita akan bahas di dalam video ini teman-teman ya. Ketika kita memberikan atau mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian kita assignment nilai di dalam variabel tersebut, kita bisa menggunakan beberapa tipe data untuk kita gunakan sebagai kategori dari nilai yang kita simpan. Yang pertama, tipe angka gitu ya. Nah, tipe angka ini biasa kita kenal dengan number gitu ya. Misal, saya membuat cons, kemudian umur gitu ya. Umur sama dengan 24. Oke, number ini angka teman-teman ya. Jadi kita kalau membuat tipe data number itu sudah pasti angka. Oke, angka, kemudian sebenarnya kita bisa buat begini, angka 24,55 misal, ini bisa saja. Oke, kemudian untuk teks gitu ya, cons, nama, kemudian misal Samotuho. Oke, ini tipe data teks atau lebih kita kenal dengan nama string, di mana ciri-ciri dari string ini itu diapit dengan dua tanda kutip gitu ya, dua atau satu tanda kutip, itu di dalamnya merupakan nilai atau tipe data string teman-teman. Oke ya, kemudian ada tipe data boolean. Misal saya akan membuatnya seperti ini, cons benar gitu ya, maka ini true teman-teman. Kemudian cons salah sama dengan false. Boolean ini memiliki dua cabang teman-teman ya, yang mana di dalamnya itu terdapat true dan false, benar atau salah. Nah, ini adalah termasuk tipe data gitu ya di dalam JavaScript. Kemudian ada tipe data yang namanya array. Misal cons angka gitu ya, angka. Nah, array ya, untuk membuat array kita biasanya mengawali dengan kurung siku seperti ini teman-teman ya. Ketika teman-teman menemukan di dalam pemrograman JavaScript kurung siku kemudian terdapat beberapa data di dalamnya, maka itu adalah array. Di dalam array kita bisa memberikan data lebih dari satu, dan data yang kita masukkan di dalam array kita bisa menggunakan beberapa jenis tipe data juga teman-teman ya. Kita bisa menggunakan string atau teks, kita bisa menggunakan angka atau number, bahkan kita bisa menggunakan objek lagi di dalamnya, kita bisa menambahkan boolean, bahkan kita bisa menambahkan null di dalamnya gitu ya. Misal ya, kita coba dengan angka gitu ya, angka misal 1 gitu, 5, kemudian 3, kemudian 7. Nah, ini adalah array teman-teman. Nah, di dalam array ini teman-teman juga harus paham bahwa setiap nilai atau setiap data di dalam array ini memiliki indeks teman-teman. Oke, dan indeks ini
selalu dimulai dari 0. Kalau kita lihat bahwa di dalam array ini terdapat 4 angka ya, yang mana kalau kita hitung sebenarnya ada 4. Tapi kalau kita melihat indeksnya, ini hanya sebenarnya ada 3 doang teman-teman ya. Karena yang satu ini adalah masuk ke indeks ke 0, yang 5-nya masuk ke indeks ke 1, yang 3-nya masuk ke indeks kedua, dan yang 7-nya masuk ke indeks ketiga. Jadi teman-teman ketika belajar tentang array, teman-teman sudah harus pasti belajar tentang indeks gitu ya. Karena untuk mengetahui nomor dari data di dalam array itu berdasarkan indeksnya. Oke, sekarang kita belajar apa itu objek. Misal cons mobil misal ya. Nah, kalau tadi array itu diawali dengan kurung siku, sekarang objek ini ya diawali dengan kurung kurawal teman-teman ya, seperti ini. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah namanya objek. Dan objek itu biasanya terdiri dari dua teman-teman ya, antara key dan value. Misal kita tahu bahwa di dalam mobil itu terdapat beberapa identitas di dalamnya ya. Misal untuk key-nya kita beri nama merek, kemudian kita isi dengan string, yaitu mungkin Avanza gitu ya. Kemudian ada tahun, lalu kita mungkin buat 2020. Kemudian ada warna, dan kita isi dengan hitam. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah objek. Ya, tadi saya mengatakan bahwa objek itu di dalamnya terdapat key, yang key-nya adalah yang ini teman-teman ya, yang merek, tahun, warna gitu ya. Sedangkan Avanza atau tahun 2020 kemudian hitam ini adalah merupakan value dari key-nya. Jadi ketika kita mengaksesnya, kita bisa mengakses misal seperti ini teman-teman. console.log ya, kita bisa mengambil nama variabelnya yaitu mobil gitu, seperti ini. Oke, teman-teman bisa melihat di konsolnya gitu ya, ada merek, tahun, warna gitu. Nah, ketika kita ingin mengambil sebagian data di dalam objek ini, kita bisa menambahkan, misal kita mau menambahkan atau kita memanggil warnanya gitu ya, agar yang tampil itu hanya warnanya saja. Nah, kita bisa menambahkan di sini mobil.warna. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada hitam. Yang mana hitam ini adalah value dari key yang bernama warna. Oke teman-teman ya, kurang lebih video ini cukup panjang untuk teman-teman pelajari, tapi saya berharap video ini semoga bermanfaat buat kamu atau siapapun yang sedang belajar JavaScript, dan kita akan belajar hal-hal banyak ke depannya. Jadi teman-teman silakan follow, kemudian silakan berkomentar jika ada pertanyaan. Dan video ini saya akhiri, semoga teman-teman semangat untuk belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.